welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Apa kabar Sobat CBC? Kita kembali lagi di channel CBC ini dan kali ini sudah memasuki ke episode 50 ya. But first thing first, ibarat kita sebelum makan kita harus berdoa dulu ya teman-teman. Begitu juga sebelum kita lanjut menonton channel CBC ini, mohon bantuannya untuk teman-teman klik tombol like di video ini supaya kita semua kita tidak kelupaan ya teman-teman di akhir video nanti. Tombol like dari teman-teman semua ini secara tidak langsung itu dapat membantu para fans Chelsea di luar sana supaya mendapat akses informasi yang legit dari video CBC ini. Supaya mereka semua itu terhindar dari berita hoax yang bertebaran di mana-mana. Dan buat yang belum subscribe, yuk di subscribe. Karena subscribe dan like itu gratis ya teman-teman. Dan CBC juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat Sobat CBC yang selalu setia menonton channel CBC ini. Dan juga CBC mengucapkan big appreciation buat Sobat CBC yang selalu tidak jenuh-jenuh untuk berkomentar di kolom komentar. Seperti yang CBC sampaikan sebelumnya, ya, CBC akan berusaha sebisa mungkin meluangkan waktu untuk membalas setiap komen ataupun pertanyaan ataupun pernyataan dari teman-teman sobat CBC semuanya ya. Jadi bila belum mendapatkan balasan mohon bersabar. It takes time, nanti CBC akan memberikan atau merespon dari komentar yang teman-teman buat. Oke, dan tentu CBC selalu berdoa buat teman-teman semua di dalam keadaan baik dan sehat selalu. Oke, kita langsung masuk saja ke preview match dari Bournemouth melawan Chelsea. Oke, Chelsea menuju ke Vitality Stadium ini untuk menghadapi tim Bournemouth yang sejauh ini menjadi salah satu tim yang belum terkalahkan di Premier League. Ya, Chelsea setelah melihat pertandingan seri 2 minggu lalu saat melawan Crystal Palace, maka tentu kita mau ini Chelsea kembali ngegas di match ini ya. Seperti pada saat Chelsea mengalahkan Wolves 6-2. Sebaliknya, kita patut mewaspadai dari Bournemouth yang ingin terus melanjutkan performance yang mengesankan ya di awal musim ini di mana mereka itu berhasil menepati peringkat ke-8 dengan mengkoleksi 5 poin dari hasil 2 seri dan 1 kemenangan saat melawan Everton dengan comeback yang sangat luar biasa di mana bisa dilihat hingga menit ke-86 mereka itu tertinggal 2 gol dan mereka membalikan keadaan di menit ke-87 saat gol pertama dan di menit ke-90 plus 2 itu terjadi gol kedua dan di menit ke-90 plus 6 mereka mencetak gol ketiga untuk memastikan kemenangan pertama mereka di musim ini. Wow. Semoga Chelsea ini tetap fokus ya dan tidak menjadi korban dari epic comeback yang dibuat oleh Bournemouth ya. Mengingat Chelsea ini kita tahu sendiri masih tidak stabil ya teman-teman. Setelah kalah dari Manchester City di match pertama, Chelsea meraih kemenangan beruntun saat melawan Sheffield, yaitu tim B-nya dari Chelsea dan kemudian Wolverhampton. Ya, namun tim B dari Chelsea ini kalah saat bertandang ke Sheffield di leg kedua. Sedangkan tim A dari Chelsea ini terakhir itu hanya mendapat hasil imbang saat melawan Crystal Palace. Sehingga Chelsea saat ini menduduki peringkat ke-11 dengan mengkoleksi 4 poin ya teman-teman. Kemudian untuk skuad dari Chelsea sendiri kemungkinan besar kita akan melihat debut perdana dari Jadon Sancho dan juga Cole Palmer yang juga baru saja sembuh dari cedera paha ya. Namun kabar buruk itu datang dari profil player kita yang berposisi di right back di mana Gusto itu menyusul Reece James yaitu cedera kalau tidak salah cedera otot ya sehingga
besar kemungkinan di posisi right back ini akan diisi posisi pemain yang tidak mestinya ada di posisi tersebut ya. Dan pemain lainnya itu seperti Omar Kaliman ya, itu tidak available juga karena CBC pernah menyampaikan sekitar mungkin 4-5 episode lalu yang menjelaskan bahwa dia itu sakit cedera hamstring ya, yang mengakibatkan dia harus menepi sekitar 3 atau 4 bulan ya. Jadi cukup parah cederanya, cedera hamstring tersebut. Dan juga Philip Jorgensen ya, yang kemarin CBC bahas itu cedera pada saat membela tim U21 dari Denmark. Di sisi lain Bournemouth tidak dapat menurunkan kiper utama mereka yaitu Kepa Arrizabalaga karena tentu dia tidak boleh bermain saat melawan klub dia sendiri karena dia statusnya sebagai pemain peminjaman ya di Bournemouth ya. Sehingga Mark Travers ini akan diplot sebagai pengganti dari Kepa ya. Oke, sekarang kita masuk ke pemain kunci ya. Di Chelsea tentu saja Cole Palmer ini tetap menjadi pemain tumpuan dari Chelsea karena Cole Palmer ini menciptakan 4 peluang besar di depan gol ya dibanding dengan para pemain lain di Premier League di musim ini. Selain itu gol dan asisnya itu terjadi setiap 76 menit ya, teman-teman. Di mana dia itu berturut-turut di posisi kedua setelah Erling Haaland dalam ya, created chance untuk menciptakan gol. Tentu saja Erling Haaland itu adalah robot ya. Jadi pemain penyerang kedua yang terbaik adalah Cole Palmer. Di sisi lain Bournemouth kita patut mewaspadai dua penyerang mereka yaitu Semenyo dan juga Tavarne ya. Mereka berdua ini terlibat dalam 21 percobaan gol ya di mana di belakang mereka itu ada 23 gol yang dilakukan oleh Kevin De Bruyne. Jadi mereka posisi kedua setelah Kevin De Bruyne di dalam melakukan percobaan shot. Tentu saja Semenyo ini sendiri itu telah mencoba melakukan percobaan 17 ya untuk shooting ya. Sangat luar biasa sekali dan CBC berharap baik pemain inverted back bila ditunjuk itu adalah Caicedo di sisi sebelah kanan dan juga defensive midfielder kita yang mungkin prediksi dari CBC itu adalah Enzo itu harus melakukan intercept yang banyak kepada Semenyo dan juga Taverny ya sebelum mereka itu melakukan percobaan-percobaan yang berujung nanti uh, akan terjadinya gol. Jadi kita harus menutup pergerakan mereka sehingga chance untuk meng-create goal itu menurun ya dari Bournemouth. Adapun secara head to head Chelsea ini mendominasi dalam hal di mana Chelsea itu meraih sekitar 14 kemenangan dari 21 pertemuan. Namun Bournemouth sendiri ini beberapa kali mengejutkan di mana mereka berhasil memenangkan 2 kali permainan di Stamford Bridge pada Januari 2018 dan 2019. Chelsea sendiri itu telah menang 3 kali dari 4 pertemuan di Premier League atas Bournemouth. Akan tetapi kunjungan terakhir ke Vitality Stadium itu berakhir seri ya sayang sekali. Oke, kita akan masuk ke prediction dari tim yang akan diturunkan Enzo Maresca. Seperti CBC pelajari dan terawangi. Jadi Enzo Maresca ini kecenderungannya tidak akan terlalu berani mengambil resiko karena sudah tentu dia akan menurunkan tim yang sama pada match kali ini, kecuali Gusto dan Reece James ya yang saat ini sedang cedera, sehingga ada kemungkinan akan mereplace dengan right center back lainnya. Ya, tentu saja ya teman-teman silakan berasumsi sendiri siapakah itu. CBC sendiri sih berharap Enzo ini dapat sedikit lebih fleksibel ya, tidak kaku,
sehingga dapat menyesuaikan harapan dari line up dari CBC ini. Oke, yang pertama kita langsung masuk ke line up yang akan diturunkan dari Enzo. Di goalkeeper itu ada Sanchez, di central defender ada Colwill dan Fofana, di right back itu ada di Sasi, di left back itu ada Cucurella, double pivot itu Caicedo dan Enzo, attacking midfielder itu ada Cole Palmer, left winger itu Neto, right winger itu Madueke, dan striker itu Jackson. Oke, jadi itu kira-kira ya yang diturunkan oleh Enzo Maresca ya. Ah, kalau dari CBC sendiri, CBC mengharapkan di goalkeeper tentu saja ada Sanchez karena Jorgensen sedang cedera, tidak mungkin juga menurunkan Bettinelli ya karena posisi kiper ketiga ya. Kemudian di central defender Colwill dan Fofana ya ini tidak perlu dipertanyakan lagi karena siapa lagi kan tidak mungkin Disasi atau Badiashile dan Tosin ya yang kita tahu sendiri kualitas mereka itu kurang bagus pada saat melawan Servette ya, it's obvious ya. Next di right back, nah ini yang CBC perlu akan menjelaskan lebih dalam lagi nanti di mana CBC prefer Caicedo itu yang bermain sebagai inverted uh, back, kemudian di left back itu Cucurella ya, yang juga berperan sebagai left central defender. Oke, di defensive midfielder itu CBC menempatkan Enzo, kemudian di attacking left, nah ini cukup menarik. CBC menaruh Joe Felix, di attacking right itu Cole Palmer, tiada lagi dan tiada bukan. Ini adalah satu-satunya bintang di Chelsea yang mengangkat atau menggendong tim Chelsea di musim lalu. Dan di winger kanan, Jadon Sancho. Dan di striker tentu saja Nkunku. Oke, nah mungkin ada pertanyaan nih dari teman-teman. Nggak salah itu Bang, Caicedo di right back. Kemudian yang kedua, Felix di attacking mid kiri. Waduh, kok bisa Bang? Nah, terus kok mencadangkan Madueke malah menurunkan Jadon Sancho? Oke, dan juga Nkunku instead of Jackson. Oke, gini. CBC bisa bilang gini ya. Bila dilihat dari 3 pertandingan Chelsea di Premier League kemarin ya, berapa kali kita lihat kurang efektifnya itu Enzo di posisi nomor 8 ya. Dan tidak padunya juga Caicedo yang bermain di defensive midfielder. Nah, terus mau sampai kapan lagi? Ya, udah 3 pertandingan loh. Enzo itu dipasang bersama Caicedo di lini tengah, ya kan? Sebaliknya, berapa kali kita lihat Enzo itu tampil cemerlang di timnas Argentina, ya, di mana dia posisinya sebagai pemain nomor 5 itu di deep lying playmaker. Jadi CBC terbesit pikiran mungkin Enzo ini sama tipikalnya dengan Jorginho, ya, mungkin teman-teman masih ingat Jorginho, ya, di mana pendistribusian bolanya itu sangat brilian. Namun kelemahannya memang adalah dalam saat dia melakukan intercept. Ya, itu yang mestinya diperbaiki dan dijadikan PR buat mengembangkan talenta dari Enzo Fernandez ini ya, teman-teman. Jadi, menurut pengamatan dari CBC itu, mumpung Gusto dan Rhys James ini cedera, ya, maka ada baiknya Caicedo itu bermain sebagai inverted right back di sisi sebelah kanan ya, dan bukan menurunkan di Sasi. Karena CBC khawatir banget dengan Disasi ini. Karena saat melawan Servette aja dia itu keteteran berkali-kali. Apalagi ini melawan Bournemouth. Dan coba teman-teman cek histori Caicedo ini saat di Brighton. Berapa kali dia akan itu pernah bermain sebagai uh, inverted right back ataupun sebagai full back kanan. Tentu saja ini menjadi modal buat Chelsea untuk mencoba menempatkan Caicedo ini
di posisi inverted right back. Karena at the end, saat menyerang pun ya, Caicedo itu kan akan ke tengah gitu loh. Jadi menurut CBC itu missing link yang terjadi selama 3 pertandingan ini itu di attacking sebelah kiri. Karena selama ini yang terjadi itu attacking mid sebelah kanan itu adalah Palmer yang kan cenderungannya itu mengoper ke kanan yaitu di winger kanan. Dan kita berharap Felix yang CBC pilih itu sudah akan dapat bermain untuk menyuplai bola kepada winger sebelah kiri. Karena kita sudah berapa kali menyaksikan Palmer ini yang tadi CBC sebut itu cenderung bermain di sisi sebelah kanan ya, di mana itu menguntungkan Madueke. Sebaliknya Palmer sendiri itu terlihat atas pengamatan CBC ini hanya 1 kali mengumpan di sisi sebelah kiri dan itu pun berhasil menjadi gol pada saat Pedro Neto itu menerima pada saat Dewsbury Hall dari sisi sebelah kiri mengoper kepada Palmer di tengah dan Palmer mengoper kepada Pedro Neto di sisi sayap kiri dan dari Pedro Neto itu mengirimkan umpan ke Joe Felix sehingga Joe Felix itu dapat mencetak dengan mencetak gol. Jadi CBC itu berpandangan karena Madueke ini baru saja debut di timnas Inggris yang kemarin dia berhasil dengan brilian mengirimkan umpan kepada Harry Kane untuk menciptakan gol. Jadi dia meng-create 1 assist. Maka kesempatan ini wajib diberikan kepada Jadon Sancho yang tidak membela timnas ya, sehingga kondisinya itu lebih fresh dibandingkan dengan Madueke. Jadi CBC berharap Sancho ini di winger sebelah kanan daripada Madueke. Dan untuk mendistribusikan yang tadi CBC sebut bola ke sisi sebelah kiri ke winger kiri ya, itu dapat uh, fluid, dapat berjalan dengan lancar, maka wajib hukumnya itu Felix diturunkan. Sehingga kartu mati yang CBC ucapkan berkali-kali di hasil review dari pertandingan Chelsea itu yang kita lihat selama ini, mau itu Mudryk dipasang di winger kiri, mau itu Neto di sebelah kiri, atau siapapun itu, dipastikan itu akan menjadi kartu mati. Ya. Karena CBC sebut berkali-kali bahwa bola itu banyak mengalir ke sisi sebelah kanan. Sehingga Palmer itu cenderung mengumpan ke sisi sebelah kanan. Di winger sebelah kanan, di mana itu ada Madueke. Ya. Karena kita tahu Enzo Fernandez ini cenderung bermain ke belakang. Ya, sehingga asupan bola ke sisi kiri ini tidak fluid, tidak tidak lancar sampai ke sisi sebelah kiri, hanya di sebelah kanan aja. Nah, jadi cukup clear ya kenapa CBC menurunkan Felix. Dan terakhir, kenapa Nkunku daripada Jackson? Ya, CBC balik lagi bertanya, berapa peluang yang didapatkan oleh Jackson dibanding Nkunku? Berapa peluang emas yang disia-siakan oleh Jackson? Ya, bagaimana penampilan dia di timnas Senegal kemarin? Ya, dari situ CBC itu dapat melihat bahwa saatnya Enzo Maresca ini mencoba memanfaatkan Kunku di depan Jackson. Karena di timnas Senegal pun ya, meski menjadi starter 2 match, itu Jackson tidak berhasil mencetak gol. Dan alasan lainnya juga dia tidak menjadi prioritas ditempatkan di tim utama oleh CBC adalah karena dia itu kelelahan mengingat dia baru saja membela timnas Senegal kemarin. Sedangkan Kunku itu posisinya yang lebih fresh karena dia tidak bermain di timnas. Sehingga secara fisik baik Kunku, Sancho itu lebih fresh dibanding Jackson dan juga Madueke. Dan satu lagi, intinya kita ini buat apa membeli Felix? Buat apa membeli Kunku? Buat apa meminjam Sancho? Bila itu tidak dipakai. Nggak habis pikir gitu loh teman-teman.
jika kita menyanyiakan talenta mereka. Ya, apakah Enzo Maresca ini dapat mendengarkan usulan dari CBC ini? Ya, we never know ya teman-teman. Tapi semoga saja Maresca ini tidak old school dan textbook, sehingga dia berani mengambil eksperimen untuk mencoba bermain dengan eh, talenta-talenta yang dia punya untuk ditempatkan di lapangan. Ya. Mengingat cederanya Gusto dan Rhys James ini, sehingga membuka peluang dia untuk mencoba hal yang baru. Tidak kita textbook, oke ini cedera, posisinya di right back, kita menempatkan right back juga, yaitu di Sasi. Ya. Sedangkan apa individual kualitas yang lain yang lebih bagus itu terpinggirkan gara-gara hanya berpatokan posisi role-nya itu adalah A, maka kita harus mengganti pemain yang berposisinya itu A. Ya nggak seperti itu, jangan textbook gitu loh. Ya, apalagi ini hanya melawan tim bukan top 6 ya, tanpa kita memandang rendah Bournemouth ya teman-teman. Tapi karena ini bukan melawan tim top 6, jadi CBC berharap Enzo Maresca ini dapat lebih berani dan kita punya talenta yang luar biasa di sisi penyerangan. Jangan dianggur-anggurkan saja begitu saja. Ya, jadi kita sekarang masuk ke score prediction. Meskipun Bournemouth itu memulai musim dengan bagus ya, hmm, di 3 match di Premier League, namun performa Chelsea saat bertandang dan kapasitas para pemain penyerang kita mungkin akan menjadi nilai plus, sehingga para pemain penyerang kita ini dapat membuktikan diri mereka di pertandingan match ini. Chelsea telah memenangi 3 pertandingan tandang di Premier League, dan tentu saja kita semua ini berusaha melanjutkan kemenangan tersebut di tandang kali ini. Sehingga skor prediction dari CBC itu adalah 1 untuk Bournemouth, 4 untuk Chelsea. Jadi kemenangan akan ada di Chelsea. So, teman-teman pastikan pasang alarm di hari Minggu tanggal 15 September jam 2 pagi dini hari untuk menyaksikan pertandingan Bournemouth melawan Chelsea. Oke, that's all di episode ke-50 kali ini. Thank you so much for watching. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan channel. Thank you so much. See you around. Have a nice day. Take care and keep the blue flag flying high. Come on, you Blues.